Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di HTDQL Hijahiyah Talks by Dr. Quran Learning. Tempat sharing yang membahas segala hal dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Bersama saya Nur Rahman Hadi dan tamu kita hari ini yaitu Ustadzah Gina Nabila. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Ustazah? Lagi sibuk ngajar sama jualan. Jualan? Iya. Masya Allah. Semoga laris ya jualannya. Amin. Kalau ngajar di mana aja Ustazah? Saya ngajarnya udah pasti di DKL ya Ustadz ya. Spesial ya. Iya, banyak di DKL sih dibanding di luar-luar. Kalau di DKL dewasa atau anak-anak atau semuanya? Alhamdulillah saya pernah semuanya. Iya. Ya saya nyobain dari yang anak-anak usia dini banget gitu ya, 3 tahunan. Terus yang anak-anak yang mau beranjak SD. Terus SMP, SMA, sampai ke dewasa juga saya pernah Ustadz. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang campur. Iya. Kalau untuk kayak orang tua gitu? Orang tua banget sih enggak ya, paling saya tuh ya seumuran lah sama saya gitu. Okay. Itu termasuknya tua atau dewasa ya? Kayaknya ya tua atau dewasa ya. Oke, teman-teman, narasumber kita ini luar biasa sekali pengalaman mengajarnya dari yang balita sampai yang dewasa ya Ustaz. Iya. Kalau boleh tahu nih Ustaz, selama ngajar dari muda sampai dewasa itu ada kesulitan nggak sih? Kalau ditanya ada kesulitan sih pasti ada ya Ustadz. Yeah. Tapi dari kesulitan itu kita belajar biar nanti misalnya kita ada peserta baru lagi, jadi udah hilang kesulitan itu. Berarti setiap bertemu murid baru, peserta baru, dan jenjangnya beda-beda, selalu improve dan emang ada kesulitan pasti ya. Pasti Ustadz. Kalau dari lihat ke tingkat kesulitannya, pasti kita bisa membedakan nih antara kelas yang kita sukai dan kelas yang nggak kita sukai, benar kan ya? Iya juga sih ya. Kalau boleh tahu Ustazah, kalau untuk kelas yang paling Ustazah sukai itu gimana kondisi kelasnya? Yang paling saya sukai sih tuh kalau misalnya nih saya baru masuk, terus anak-anak sudah menyambut gembira, Ustazah gitu, salim dengan senang, terus juga anak-anaknya juga bisa diatur gitu. Kayak misalnya kita mulai ya, kita berdoa ya gitu. Saya instruksi anak soleh-soleha, mereka langsung siap, tertib dan rapi. Nah, mereka bisa diatur tuh di situ. Itu berarti kondisi kelas yang emang Ustazah suka banget ya? Iya, karena anak-anaknya tuh semangat untuk belajarnya itu ya. Kalau yang paling nggak Ustazah suka? Yang paling saya nggak suka tuh kadang nih, misalnya mood anaknya kali ya. Mungkin anaknya tuh sudah capek seharian sekolah ditambah les gitu. Apalagi lesnya malam gitu. Itu anaknya benar-benar gak bisa dikondisikan. Udah kita coba berbagai cara kayak kasih ice breaking gitu. Tapi anaknya tetap gak ada semangat. Tetap loyo, lesu. Aduh nih gimana nih? Saya harus gimana gitu. Akhirnya jadi kayak mau gak mau dan lebih ke makro sih ya jatuhnya. Jadi kondisi Ustazah pada saat itu berarti emang butuh mood buster banget ya, butuh benar-benar untuk ngadapin anak yang seperti itu ya. Iya, butuh energi yang banyak Ustadz buat ngadepin seperti itu. Nah ini teman-teman, kesulitan banget ketika seorang guru bertemu dengan anak-anak yang emang moodnya tuh kurang mendukung ya. Iya betul. Boleh dong kasih kunci untuk kita nih, untuk semuanya, untuk ngadepin anak-anak seperti ini gimana nih? Untuk ngadepin anak-anak yang moodnya suka berantakan ya,
Mungkin sih kalau saya ya saya pancing dulu Ustaz. Iya. Jadi nggak langsung mulai. Kalau langsung mulai pasti kan dia makin bete gitu Iya, ya, benar makin benar nggak benar. mau. Jadi saya pancing dulu, saya tanya, tadi gimana sekolahnya? Terus di sekolah ngapain aja? Terus kamu ada kendala apa gitu tadi? Apa misalnya di sekolah abis berantem sama teman atau misalnya uangnya hilang. Kadang Iya. ada aja cerita-cerita dari si anak tersebut gitu ya. Nah, dari situ anak-anaknya juga bisa ngeluarin unek-uneknya dia yang jadi dia yang tadinya males, murung gitu, dia keluarin unek-uneknya jadi dia mood-nya kembali lagi. Tapi abis dia cerita, kita juga nggak langsung ajak dia belajar Iya, kayak, iya. "Oh gitu ya," gitu. "Ada lagi nggak yang mau disampein Oh, sebelum ini?" berarti kita kayak memahami perasaan anak dulu ya? Iya, kita harus bisa memahami perasaan si anak tersebut. Oke, selain itu Sada, apakah ada kayak suatu yang seperti magic gitu ketika menghadapi anak seperti itu? Yang mungkin ya, yang saya sering lakukan, hal yang bisa membuat magic itu, biasanya kalau misalnya udah dipancing cerita kayak Ya. gitu, terus dia masih agak mas-masan, saya kasih gini, "Kita belajar ya, nanti kalau udah selesai, ustazah punya hadiah nih, Oh, jadi nanti" pancingan ya? pancingan. "Ya nanti kamu boleh dapetin hadiah itu, tapi setelah selesai belajarnya." Oke. Gitu. Kalau misalkan nih, kita tidak ada persiapan hadiah ataupun mainan ataupun apa dari postur atau dari gestur seorang guru itu bisa nggak sih benar-benar jadi magic untuk anak tersebut? Bisa, kadang si anak juga ngelihat kondisi kita ya Ustadz. Jadi misalnya saya datang tapi saya nggak apa namanya, ekspresinya biasa aja Iya, gitu. datar ya, Iya datar. datar, gitu. Si anak itu juga menilai, "Ini ustazahnya kenapa nih? Ustazahnya capek, atau ustazahnya ngantuk, atau ustazahnya kurang tidur." Jadi yang mungkin tadi misalnya si anak ini semangat, Mhm. jadi karena ngelihat kita lesu begitu gitu jadinya, ustazahnya aja begini, males gitu Iya. ya, jadi nggak mau. Jadi mau nggak mau kita sebelum ngajar tuh emang udah harus mempersiapkan diri kita. Oke, berarti mempersiapkan diri dan salah satu faktor untuk stimulus Iya, anak itu mau belajar yaitu, persiapan guru terkhusus di mimik ya, iya, di kondisi tubuh dan mimik selain iya, kostum yang emang harus harus rapi. rapi, terus mimik pun harus siap. Iya, Jangan cemburu betul. datang tek tek tek, cemberut maka anak itu akan ikut cemburu Iya, juga, benar benar ikut. benar. Oke, berarti, salah satu poinnya di situ seorang guru itu benar harus mempunyai, apa ya, senyuman ya, kita Iya, misalnya kegembiraan lah dalam wajahnya sehingga iya. anak-anak itu bisa gembira untuk belajar. Iya betul Ustadz, harus senyumnya yang tulus ya, jangan dibuat-buat. Jadi, kadang si anak itu bisa menilai loh, Oh, si anak itu bisa menilai nih, mungkin anak-anak tuh punya perasaan yang halus ya, iya jadi anak-anak tuh bisa menilai, misalnya perasaan kita lagi nggak baik nih, iya, tapi kita paksa senyum, heeh, si anak itu bisa kayak, "Oh ini kayaknya terpaksa," gitu ya. Mungkin dia nggak bakal bilang kayak gitu, tapi dia bisa ngelihat dari diri kita. Jadi mau nggak mau sebelum ngajar itu emang harus dipersiapkan banget ya, heeh, harus dipersiapkan banget. Jadi misalnya lagi galau-galau itu kalau bisa sebelum berangkat mhm. gitu, itu harus udah hilang galaunya itu ya. Kayaknya guru no galau untuk guru ya, tidak Tidak boleh boleh galau ya. untuk guru. Iya, tidak boleh. Oh, berarti emang saya ingin tahu nih, eee, pernah nggak sih, ada, peserta atau murid ustazah yang ngetahui kondisi ustazah sebenarnya lagi nggak baik-baik saja, tapi anak murid itu nanya, "Ustazah lagi kenapa sih?" Nah, ada nggak sih? Sempet ada ya. Waktu itu saya pernah ngalamin, di saat kondisi saya tidak baik-baik aja gitu. Mmm, Di situ
Saya masih coba maksain Iya. buat senyum gitu ya, buat senyum, ngajar ceria. Tapi setelah itu kayak hilang gitu. Terus si anaknya itu nanya, mungkin jadi emang saya keceplosan sih Ustaz, maksudnya Iya. keceplosan nangis keluar air Oh. mata gitu kan. Terus ya si anaknya itu nanya, "Kenapa?" gitu. "Ustazah nangis?" gitu. "Enggak, Ustazah nggak nangis, Ustazah ngantuk," gitu. Ustazah kalau ngantuk emang suka keluar air mata. Saya bilang gitu aja sih Ustaz. Oh, berarti pernah ya Iya Ustazah? pernah, kan emang udah banyak banget gitu ya Iya. pengalamannya. Oke, tadi katanya senyum ya, senyum yang tulus. Boleh Iya. nggak kita praktekin ke teman-teman yang lagi nonton nih? Gimana senyum yang tulus? Lihat, jangan-jangan teman-teman yang nonton ini ikut-ikut senyum-senyum sendiri juga nih. Ya senyum biasa aja. Gimana senyumnya? Nggak perlu kayak senyum Pepsodent kelihatan gigi ya. Ya sapa anak-anak kayak, "Halo, gimana kabarnya? Tadi gimana sekolahnya?" Itu sambil nunjukin ekspresi kita. Jadi bukan senyum yang benar-benar lebar kayak dipaksa Iya. gitu ya. Bukan senyum karir ya. Iya, apalagi senyum karir ya. Ya benar. Kalau saya ini senyumnya Itu selalu dibuat-buat sih Ustaz kayaknya ya. gimana ya, biarin tidak terlihat dibuat-buat gitu. Natural aja Ustaz. Natural aja ya. Biasain kalau misalnya ketemu orang atau siapapun sapa kayak, "Halo," tapi yang kita kenal ya, gitu. Misalnya anak muridnya baru datang, "Halo Nak," gitu. Oh, itu udah termasuk mimik atau senyum yang Iya, pasti kan dengan perasaan kita bilang, "Halo, Assalamualaikum," gitu, "Apa kabar kamu?" Gitu. Itu kan udah nunjukin gitu ya, udah nunjukin suatu ekspresi senyum. Jadi senyum tuh di sini artinya bukan senyum yang harus gini, Iya. enggak. Kan kita bukan resepsionis Iya, harus iya benar. 24 Kita jam. bukan penerima tamu yang ada di Iya, hotel juga. iya betul. Oke, berarti bukan berarti senyuman itu ya senyum di mimik saja, tapi emang Dari kayak bahasanya Ustadz. kayak apa ya, first look, pertemuan atau bukan pertemuan ya, kayak pandangan pertama guru Ya. ke muridnya atau murid ke gurunya itu ngelihat itu sebagai pendobrak di awal ya, pendukung di awal. Iya. Oke, Ustazah. Ngomong-ngomong, tadi kan tentang adanya mood buster nih. Pasti Ustazah sendiri ya tadi udah cerita bahwasanya kadang naik, kadang turun. Gimana sih Iya. cara untuk menstabilkan mood kita sebagai pengajar, sebagai guru, ataupun ketika kerja? Ya biasanya nih kalau misalnya mood saya turun ya, Oke. ya saya misalnya sebelum mengajar, saya diam dulu gitu. Ini harus gimana nih sebelum nanti saya ngajar gitu ya. Saya pengen apa gitu ya. Biasanya sih saya pancing dengan makan yang manis kayak es krim atau yang pedes-pedes gitu kan. Biar mood saya tuh balik lagi, semangat lagi. Jadi ketika nanti saya mengajar, ya udah lupa masalah yang tadi itu yang mood saya lagi turun. Oh, berarti untuk menstabilkan mood itu harus melakukan apa yang kita suka ya? Iya, Untuk betul. menstabilkan. Kalau untuk membangun nih, itu kan menstabilkan, membangun. Contoh emang pada hari itu lagi down-downnya mood kita atau semangat kita untuk ngajar. Gimana caranya kita untuk membangun lagi? Dari yang mungkin dari dasar banget untuk bisa ya yang tadi kita bahas ini. Itu bisa gembira, bisa senang. Gimana Ustazah? Sebetulnya saya belum pernah ya Ustaz, cuman mungkin selain ditambah yang tadi distabilkan itu, bisa juga nanti ketika mengajar nih kita ajak anak-anak yang happy, entah nyanyi-nyanyi atau bertepuk-tepuk. Nanti itu kita akan ikut ke bawah suasana sendiri. Jadi kita akan lupa dengan masalah itu Ustaz. Oh, berarti suasana kelas ataupun suasana anak itu bisa sebagai feedback juga untuk kita ya? Betul. Oh, berarti ya emang untuk mencari mood itu
bisa dari mana saja ya. Iya, betul. Ustaz. Emang yang harus ditanamkan sebagai guru itu mungkin anak itu emang sebagai mood buster kita ya, Iya. bukan sebagai masalah. Karena takutnya sebagai guru ya di luar sana ada yang menganggap anak didik kita itu sebagai masalah. Waduh. Sehingga pas ngajar moodnya emang sudah kurang baik, nambah kurang baik Nambah lagi. anak-anaknya yang semrawut gitu ya. Oke, Ustazah, berarti untuk membangun mood tersebut emang banyak caranya dan emang yang terpenting salah satunya itu yaitu peserta atau murid kita sendiri ya. Iya, betul Ustaz. Oke, Ustazah, mungkin terakhir nih ya. Ada nggak sih penyemangat untuk kita sebagai guru-guru untuk mengajar, terkhusus pada teman-teman yang lagi menyaksikan ini? Penyemangatnya nih, saya pernah dikasih pesan ya sama dosen saya, kalau jadi guru itu jangan melihat dari angka. Maksudnya dari angka, guru di Indonesia itu kan gajinya Ya, tidak seperti di luar negeri ya. benar. Nah, ingat akhiratnya aja, balasannya. Balasan jadi guru ini dia kan di akhirat ya Iya, nanti pahalanya mengalir gitu. Jadi kita kerja yang ikhlas kalau bisa, jangan mengharapkan nominal sedikit pun. Itu anggap aja itu nominal apa ya? Tambahan Kayak lah ya. tambahan, iya. Jangan jadikan pemasukan utama gitu. Jangan ngarepin pemasukan utama tuh dari itu. Kita kejar berkahnya aja. Gitu, Ustaz. Oke, teman-teman ya. Jadi yang disampaikan Ustazah Gina Nabila yaitu kalau jadi guru jangan lihat nominalnya. Semuanya guru itu setiap yang diucapkan pahala. Pahala. Maka berapapun gajinya itu harus disyukuri. Dan mungkin boleh ya Ustazah untuk pemerintah kita nih ataupun yang ada di lembaga pendidikan, jangan sampai mentang-mentang gurunya udah ikhlas nggak mikirin gaji, soalnya gajinya nggak diberikan sesuai dengan apa yang dia ajarkan ya. Oke, seperti itu Ustazah, terima kasih sudah mau datang ke sini. Ya ginilah kita ya. Oke, sebelum kita tutup Ustazah, di sini saya mau ngajak teman-teman di luar sana, apabila ingin gabung ataupun ingin ngaji, kami sangat welcome sekali, kami sangat terbuka sekali, maka bergabung ngaji di DKL. Untuk kontak person ataupun yang nomor bisa dihubungi, silahkan hubungi di bawah ini, ataupun langsung hubungi media kita ada di Dr. Quran Learning Instagramnya. Lalu untuk TikToknya DKL atau Dr. Quran Learning juga. Oke, terima kasih untuk Ustazah untuk mau datang. Mohon maaf dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.